Assalamualaikum. Halo Himadiktikers. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi nih sama aku, Vicky dan Teh Gosum di Muara Bermatik Podcast. Oh iya, di episode sebelumnya kita kan udah ngasih spoiler nih tentang episode kali ini, yaitu seputar pendidikan matematika. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu nih dari Akang Teteh, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematikanya. Langsung aja yuk kita kenalan sama Akang Tetehnya. Oke, selamat datang untuk Akang Teteh di podcast kami. Gimana nih kabarnya Akang Teh? Sehat? Dari Akangnya dulu deh yang pertama, sehat gak Kang? Alhamdulillah sehat. Nah, untuk Tetehnya gimana nih Teh? Sehat? Halo, Alhamdulillah sehat Teh. Alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Walaupun di pandemi seperti ini kita harus tetap jaga imun ya Teh biar tetap sehat. Nah boleh dong buat Akang Tetehnya perkenalan dulu. Mulai dari nama, semester sama status mungkin ya. Dari Tetehnya dulu deh yang pertama. Ya halo, perkenalkan nama aku Moza. Aku selaku wakil ketua himpunan di Madiktika dari 2019. Oke, berarti kita manggilnya siapa nih? Teh Moza kah atau siapa nih Teh? Ya, Teh Moza aja boleh. Panggil sayang juga boleh. Aduh. Oke, untuk Akangnya sendiri siapa nih Kang namanya? Halo, perkenalkan nama saya Raden Ramadan Nuhararuspati, biasa dipanggil Danu. Sekarang kuliah di semester 5 berarti ya, karena udah masuk semester ganjil. Dan di Himadiktika sendiri, di sini jabatan saya sebagai ketua umum di periode 2021. Wah, berarti sekarang narasumber kita orang-orang penting gitu ya di pendidikan matematika, yaitu Akang Danu sebagai ketua himpunan dan Teh Moza sebagai wakilnya gitu ya Kang Teh. Nah, kabarnya gimana nih Teh sekarang? Kan sekarang level 4 nih ya PPKM-nya. Terus kabarnya juga diperpanjang ya sampai tanggal 16 Agustus. Perasaannya gimana Teh? Bosan kah atau gimana nih? Buat Teh Moza dulu. Ya, dibilang bosen sih pasti bosen ya, karena kan kondisi kita di rumah aja, yang biasanya kita mungkin, apalagi ikut organisasi kan biasanya kita rapat secara langsung gitu, ketemu langsung, terus juga program kerjanya berjalan secara offline. Jadi pasti dibilang bosen, cuman mau gimana lagi ya, demi kesehatan juga gitu kan, demi mengurangi penularan COVID juga. Jadi ya kita tetap menjalankan segala aktivitasnya sebagaimana baiknya aja, kayak gitu. Oke, berarti Teteh Moza ini lumayan sibuk gitu ya rapatnya. Nah, kalau misalkan bosen gitu ya Teh, lagi bosen, Teteh biasanya ngisi kegiatannya itu dengan apa Teh, selain rapat gitu ya? Ya pasti rapat-rapat lagi ya, karena jujur aku juga ikut organisasi, nggak di Himadiktika aja gitu, ada organisasi dan pemerintahan yang aku ikutin. Jadi ya mau nggak mau kesibukannya di luar daripada rapat sih hampir nggak ada ya, pasti rapat lagi ketemunya, kayak gitu sih. Jadi pemuda yang produktif gitu ya. Nah, untuk Akang Danu sendiri nih gimana nih Kang? Perasaannya bosan atau justru happy-happy aja nih Kang? Ya pasti ada senangnya dan juga ada bosannya, tapi lebih ke bosannya karena kita udah lama banget gitu ya di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, tapi kita segala aktivitasnya selalu dilaksanain dari rumah, termasuk kuliah, rapat, dan juga bahkan kegiatan-kegiatan dari himpunan sendiri pun dilaksanain secara online gitu. Jadi mungkin agak sedikit bosan karena komunikasinya tuh nggak bisa terjalin dengan baik gitu, karena melalui secara daring. Sedangkan kalau misalnya kita melaksanakan secara offline itu pasti ada aja kan kejadian-kejadian seru ataupun lucunya yang istilahnya buat kita nggak bosan gitu pada saat tatap muka gitu. Oke, nah untuk Kang Danu sendiri kira-kira ada tips biar nggak bosan gitu nggak Kang di kegiatan online-nya ini? Kayak misalnya rapat online dan kegiatan lainnya yang online gitu Kang. Oke, caranya sih biar nggak bosan, yang pertama nikmatin aja gitu, apa aja segala kegiatan yang kita laksanain meskipun dari rumah gitu. Karena kalau misalnya kita dibawa santai ataupun kita dibawa happy, kita pasti nggak bakal berasa bosan tuh. Ataupun kalau misalnya kita berasa jenuh, setidaknya kalian bisa berhenti dulu sejenak, melepaskan penat dan pikiran gitu. Jadi ketika kalian memulai lagi kegiatan tersebut, itu tuh bisa secara fresh lagi. Istilah ketika kalian melakukan kegiatan dan sudah jenuh, kalian restart lagi supaya nanti pada saat kalian melakukan
kegiatan lainnya ataupun kegiatan aktivitas yang dilaksanakan nantinya itu bisa secara lebih santai, lebih enjoy gitu ngejalaninnya. Oke, jadi intinya tuh semua kegiatan yang kita lakuin, tipsnya itu satu ya Kang, yaitu happy gitu ya. Walaupun kita bosen, capek, tapi tetap harus semangat biar ngejalaninnya juga happy gitu ya Kang ya. Betul banget, happy ya. Oh iya Kang Teh, aku mau nanya deh. Kan Akang sama Teteh dari Prodi Pendidikan Matematika Unsika ya. Aku mau tahu dong gimana sih awal mulanya tuh kayak apa ya? Kayak sejarahnya tuh mulai ada tuh di tahun berapa? Kang Danu boleh diceritain dong? Mohon maaf ya sebenarnya kalau takutnya nanti misalnya ada salah-salah jawab, jadi mohon maaf dulu sebelumnya. Jadi untuk pendidikan matematika Unsika ini berdiri tanggal 17 September 2009 gitu. Jadi kalau misalnya dibilang sekarang udah hampir 12 tahun ya. Nanti di bulan depan itu kita bakal anniversary ke 12 tahun. Dan juga untuk prodi kita saat ini ada Bapak Dr. Dori Lukman Hakim, SPD MPD. Dan sejauh ini prodi pendidikan matematika FKIP Unsika ini memiliki akreditasi B gitu. Oke, berarti dari pendidikan matematika sendiri itu udah berdiri sejak lama ya Kang Teh. Nah, menurut Akang Teteh nih di pendidikan matematika sendiri apa aja sih yang dipelajari? Dari Teh Moza dulu mungkin ya. Ya, untuk pendidikan matematika dari namanya udah jelas gitu ya, kita belajar pendidikan dan matematikanya gitu. Nah, untuk pendidikannya sendiri kita belajar perkembangan peserta didik, tentunya gimana sih cara kita menghadapi murid-murid tipe A, tipe B, kan macam-macam ya setiap murid itu. Terus juga kita bakal belajar bimbingan dan konseling pastinya, dan pelajaran-pelajaran basic ya kayak bahasa Indonesia, agama, penjas juga ada, bahkan seni budaya pun ada kayak gitu. Dan untuk matematikanya mungkin kita lebih menguraikan gitu dari materi-materi SD, SMP, SMA ya. Jadi kayak kita belajar aljabar, terus juga ada kalkulus, kemudian statistika, bahkan ada geometri juga yang bentuk-bentuk kayak gitu sih. Nggak beda jauh lah dengan apa matematika yang kita pelajari sebelumnya di SD sampai SMA kayak gitu. Oke, nah dari tadi yang disebutkan sama Teh Moza kan salah satunya ada kalkulus ya Teh. Nah biasanya kan kalkulus ini ditakutin sama sebagian banyak mahasiswa gitu ya. Nah menurut Teteh sendiri gimana nih Teh soal kalkulus sendiri nih? Ya ini sepengalaman aku juga ya. Jujur kalkulus memang jadi sesuatu yang menyeramkan juga gitu buat aku, karena ya sampai saat ini pun aku kadang juga masih bingung gitu memahami kalkulus materi-materinya dari awal sampai yang aku pelajari saat ini gitu ya. Tapi ya seiring berjalannya waktu juga kan kita punya teman sekelas yang mungkin dia lebih mengerti tentang kalkulus, kita bisa belajar bareng, bisa memahami bareng gitu kan. Karena ya kita juga kan manusia ya, bukan robot, jadi kalaupun memang kita nggak terlalu paham itu nggak masalah, karena kita juga dalam proses belajar kayak gitu. Jadi nggak perlu takut lah dengan istilah kalkulus ataupun yang lainnya kayak statistika juga, aljabar dan lain-lain. Oke, berarti lumayan sulit gitu ya Teh tergolongnya. Nah, kira-kira Teteh sendiri tips belajar kalkulus tuh gimana Teh biar kalau ada soal yang susah itu bisa diatasin gitu lah Teh? Ya, kalau untuk kalkulus kayaknya bisa ke Kang Danu nih. Oh, boleh. Silakan Kang Danu gimana? Oke, mungkin ini lebih ke tips belajar semua pelajaran ya, nggak cuma kalkulus doang. Jadi kalau misalnya dari saya pribadi, tips belajar tiap orang itu tuh beda-beda gitu. Ada kan misalnya untuk tipe-tipe belajar masing-masing orang itu ada yang visual, ada yang audio, ada juga ada yang audio visual ya. Tapi dari yang saya biasa ataupun terapin gitu, misal lebih masuk ke audio visual, karena kalau misalnya audio visual itu kita nggak cuma melihat tapi kita juga mendengarkan bagaimana penjelasannya. Nah, untuk supaya kita bisa lebih memahami pelajaran tersebut, nah ketika kita belajar selesai mata kuliahnya, nah itu tuh kita latihan lagi gitu mengerjakan soal tersebut supaya nanti istilah kita udah terbiasa mengerjakan soal-soal tersebut. Dan
biar supaya lebih paham lagi, kita nggak cuma mengerjakan soal tapi kita juga memahami konsepnya supaya ketika ada permasalahan yang baru gitu tapi kita tuh bisa menyelesaikannya gitu dengan konsep yang sudah kita ketahui sebelumnya dan ataupun yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu. Oke, jadi intinya tuh sering-sering latihan gitu ya Kang setelah belajarnya sendiri. Oh ya, Akang Teh kan dari angkatan yang lumayan udah di atas gitu ya Teh ya. Menurut Akang Teh itu pasti udah pernah ngerasain kuliah online sama offline. Menurut Akang atau Teh itu enakan offline atau online Kang Teh? Boleh dari Kang Danu dulu. Oke, suka duka ataupun enakan mana ya? Mungkin kalau dari saya pribadi lebih enak offline gitu, karena kalau misalnya offline kita tuh bisa gitu bersosialisasi dengan teman-teman kita, jadi kita nggak belajar sendirian. Sedangkan kalau misalnya online kita tuh kadang berasa belajar sendirian gitu, nggak ada teman, meskipun yang bisa nanya lewat chat tapi kadang-kadang tetap aja berasanya belajar sendiri gitu, nggak dari teman ataupun nggak bareng-bareng gitu sama teman. Sedangkan kalau misalnya offline itu kan kita ngumpul bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, dan juga kadang ada vibes-nya gitu loh. Kalau misalnya kita kumpul bareng, kita berasa gitu belajar barengnya, seru-seruan bareng. Jadi nggak cuma belajar toh, tapi pasti ada seru-seruannya juga kan kalau misalnya belajar bareng gitu. Kayak lebih enak gitu ya komunikasinya, apalagi Akang sama saya juga dari matematika yang kalau dari chat lumayan susah untuk dijelasin. Nah, kalau dari Teh Moja gimana nih, enakan offline atau online? Ya pasti jelas enakan offline ya. Sama kayak Kang Danu bilang tadi. Dan menurutku kalau offline itu kita jadi ada ambisi gitu, ada acuan untuk kita ngelakuin aktivitas dari pagi sampai malam lagi gitu. Kayak misalkan kita dari pagi ada, nah mau nggak mau kan kita bangun pagi, terus kita mandi gitu kan, bawa buku pelajaran juga kayak gitu. Nah tapi kan kalau online itu ya kita bahkan kalau nggak mandi pun kayaknya nggak ketahuan gitu kan. Jadi setidaknya kalau offline itu kita ada ambisi karena lingkungan sekitar juga mau kuliah juga gitu ya, mau belajar juga, jadi kita punya keinginan lebih besar gitu ketika offline. Karena dari teman-teman juga yang tadi kata Kang Danu bilang kan, kita bisa belajar bareng dan seru-seruan bareng. Nah itu juga poin plusnya kalau belajar offline. Tapi kalau online ya ini juga cukup prihatin juga ya, nggak semua orang punya jaringan internet yang bagus gitu kan. Terus kadang ada dosen yang terkendala jaringan padahal kita jaringannya bagus kayak gitu. Jadi lebih baik offline sih kalau menurut. Kalau offline kayak jiwa ambisnya lebih keluar gitu ya Teh? Iya benar-benar. Kayak lebih asik gitu juga nggak sih Teh, kalau misalkan offline kan kita biasanya kalau paginya kuliah, siang atau sorenya kita main sama teman-teman di kosan gitu ya, itu vibes-nya kan beda banget gitu ya Kang Teh. Iya benar, apalagi mungkin buat teman-teman mahasiswa suka ada kepincut gitu kan sama tempat satu prodi atau prodi lain, jadi kayak suka curi-curi pandang lewat kelas doi gitu kan kalau offline. Nah kalau online kan nggak bisa. Siapa tuh yang kayak gitu? Danu pernah kayaknya deh. Izinnya ke toilet, taunya ngelewatin kelas doi gitu ya. Iya betul. Tuh Nu, tahu kan Nu, dia Nu. Tapi sayang kelasnya pindah-pindah. Nyambi cari jodoh ya Kang Teh? Iya boleh, siapa tahu keterusan kan sampai lulus langsung nikah. Anggap aja motivasi. Iya, bagus ya niatnya. Iya, buat Akang sama Teteh kan aktif nih di kepengurusan Himadiktika. Boleh dong diceritain tentang Himadiktika Kang Teh, mulai dari bidang sama klubnya mungkin ya. Dari Akang dulu deh boleh. Oke, jadi Himadiktika ini adalah organisasi mahasiswa resmi yang ada di lingkungan FKIP Unsika gitu. Jadi Himadiktika ini adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Dan di periode sekarang atau periode 2021 itu terdiri dari 6 bidang, yaitu ada bidang diklat atau pendidikan dan pelatihan, ada bidang PPM atau pengabdian pada masyarakat, ada bidang KESMA atau kesejahteraan mahasiswa, ada bidang MINBA atau minat dan bakat, ada juga bidang Kominfo atau komunikasi dan informasi, dan yang terakhir ada BIPRO atau bidang pengembangan dan riset organisasi.
Mungkin untuk klubnya bisa dijelaskan oleh Teh Moza. Ya, oke. Dari bidang-bidang yang tadi Kang Danu sebutkan, itu mereka ada beberapa yang memiliki klub. Jadi klub ini adalah tempat untuk mewadahi mahasiswa melakukan aktivitas di luar daripada waktu kuliah gitu. Jadi di sini ada klub yang dinaungi pertama oleh Diklat, itu ada klub KTI, Karitus Ilmiah, dan HSC, Himadiktika Study Club. Kemudian di bidang PPM itu ada klub PBH, Pintar Bersama Himadiktika. Kemudian ada di bidang Minba, klub olahraga dan klub kesenian. Dan terakhir ada klub jurnalistik dinaungi oleh bidang Kominfo. Udah Kang ya? Ada kurang nggak Kang? Takutnya belum disebut. Udah pas. Nah mungkin dari teman-teman pendengar kalau misalnya pengen gabung bisa aja langsung hubungin ke penanggung jawab bidang dari Himadiktika yang memiliki klub. Oke, berarti lumayan banyak gitu ya klub dari masing-masing bidangnya. Nah, tadi kan ada bidang PPM atau pengabdian pada masyarakat ya, Kang Teh. Nah, itu tuh kegiatannya itu ngapain aja sih, Kang Teh? Boleh dijawab dari akangnya atau tetehnya mungkin? Oke, jadi PPM ini adalah pengabdian pada masyarakat ya, dan memiliki beberapa proker, diantaranya ada bakti sosial, bakti ilmu, bakti lingkungan, dan juga SPM atau silaturahmi sivitas pendidikan matematika. Nah, untuk penerapan dalam pengabdian pada masyarakatnya itu seperti tadi yang sudah disebutkan sama Teh Moza, salah satunya ada klub PBH atau Pintar Bersama Himadiktika. Nah, di klub itu kita menghimpun beberapa mahasiswa yang ingin bergabung ke kita, dan itu tuh nanti kita mengajar ke desa-desa. Itu kalau misalnya pelaksanaan secara offline. Tapi kalau misalnya kita pelaksanaan secara online, untuk saat ini kita melaksanakannya terbuka untuk SMP dan juga SMA. Nah, selain itu juga kita ada bakti lingkungan yang dimana nanti kita udah berjalan kerjasama dengan Unsika Peduli Mangrove untuk menanam mangrove gitu ya. Dan juga untuk bakti sosial kita juga mengadakan donasi ketika ada bencana atau musibah, dan juga kita mengumpulkan uang infak yang nantinya disalurkan kepada mahasiswa yang membutuhkan seperti lagi sakit ataupun ada anggota keluarganya yang meninggal gitu. Oh, berarti kita sebagai mahasiswa juga bukan hanya sekedar belajar gitu ya, Kang. Berarti kita juga bisa mengabdi pada masyarakat langsung, terjun langsung, dan membantu untuk mengurangi masalah masyarakat gitu ya, seperti yang Akang tadi sebutkan, menanam mangrove gitu, itu kan hal positif gitu ya. Betul banget. Jadi karena kita tahu juga ya, misalnya pengabdian pada masyarakat ini adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang dimana berarti seluruh mahasiswa gak cuma belajar gitu tugasnya, tapi juga sebagai penyalur ataupun yang harus mengabdi juga kepada masyarakat untuk membantu di lingkungan sosialnya. Wah, menarik nih. Boleh nih untuk para Himadiktikers boleh bergabung ke PPM ini, karena PPM ini lumayan banyak gitu ya kegiatannya dan positif semua gitu ya. Oh iya Kang Teh, kan tadi kegiatan dari Himadiktika ini lumayan banyak ya. Kalau menurut Akang sama Teteh, kegiatannya itu enakan pas offline apa online? Ya, untuk kegiatannya sendiri ya, karena kalau ditanya enak offline atau online, mungkin pasti semua orang juga pasti kebanyakan jawabnya enakan offline ya, karena kita bisa ketemu langsung, terus juga apalagi untuk pengabdian pada masyarakat itu lebih mudah secara langsung gitu kan melakukannya. Terus juga dari misalkan Minba di klub kesenian olahraga tentunya enakan secara langsung gitu untuk latihannya. Tapi untuk saat ini kita dengan semangat juga gitu ya merubah bentuk program kerja yang tadinya offline ini ke bentuk online gitu, dengan sama-sama kita istilahnya mungkin berinovasi juga gitu ya, bagaimana sih caranya kita mengemas program kerja yang tadinya offline ini jadi online gitu, dan tetap ada peminatnya, tetap ada sumber daya manusianya kayak gitu. Jadi untuk saat ini kita menjalankan secara online pun dengan sepenuh hati ya, dengan semangat juga dari teman-teman himpunan dan teman-teman mahasiswa lainnya. Dan ya tentunya mungkin kami dari himpunan juga mohon kerjasamanya dari teman-teman mahasiswa untuk berkontribusi juga di dalam klub-klub yang ada di Himadiktika, supaya keberlangsungan program kerja di Himadiktika ini juga tetap jalan dan bisa
berlanjut hingga periode-periode selanjutnya seperti itu. Oke, dari yang kita obrolin ini kan tadi kegiatan di Himadiktika itu lumayan banyak ya Kang Teh. Nah, kalau kegiatan yang bakal dilaksanain dalam waktu dekat ini tuh apa aja sih Kang Teh? Itu tuh kegiatannya offline atau justru online gitu? Boleh dari akangnya mungkin? Oke, jadi untuk kegiatan yang dilaksanain mungkin kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan kegiatan apa aja gitu, misalnya yang kayak klub ataupun kayak kegiatan internal pengurusnya. Jadi kalau misalnya ditanya yang bakal dilaksanain dalam waktu dekat, pasti bakal banyak gitu, kayak misalnya kita yang masih berjalan kayak di Kominfo sendiri ada jurnalistik, terus juga di PPM ada PBH. Nah, mungkin untuk kalau misalnya acara besar gitu, yang paling terdekat adalah kemungkinan besar Himadiktika Goes to Campus atau IGTC, yang dimana nanti pesertanya adalah dari mahasiswa baru angkatan 2021. Nah, tapi kalau misalnya di luar kegiatan himpunan, jadi untuk periode sekarang dari himpunan sendiri melakukan koordinasi dengan pihak prodi, yang dimana koordinasi itu bertujuan untuk melaksanakan beberapa kegiatan dari prodi itu sendiri yang semoga dapat terlaksana ke depannya. Jadi untuk mahasiswa pendidikan matematika sendiri ini bisa mendapatkan output yang ingin dicapai oleh dari pihak prodi maupun himpunan. Nah, mungkin untuk ke depan kegiatannya secara offline atau online nanti bisa aja dipantau terus melalui sosial media Himadiktika gitu. Oke. Oh iya Kang Teh, jadi sebelumnya kita udah upload Q&A nih di Instagram Himadiktika. Nah, ternyata banyak banget dari Himadiktikers buat mengetahui pendidikan matematika itu sendiri gitu. Kita bacain satu-satu ya Kang Teh. Nah, buat pertanyaan yang pertama nih, kuliah MTK itu susahnya kayak yang kita bayangin gak sih? Dari Teteh Moza mungkin bisa jawab Teh. Ya, itu stigma-stigma yang sering banget kita dengar ya sebetulnya. Memang sih kalau orang nggak suka, bukan nggak suka ya, kayak mungkin nggak terlalu familiar gitu ya dengan hitung-hitung yang banyak atau angka-angka yang berlibat gitu kan, mungkin bakal bilang kalau matematika itu susah gitu, rumit, dan mungkin ngebosenin gitu kan. Tapi kalau dari aku pribadi sih itu malah justru menyenangkan gitu, malah buat bikin penasaran gitu, kok bisa kita ngitung udah segini banyak tapi nggak dapat hasil, berarti yang kita harus cari lagi itu kenapa, apa yang salah kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk susah atau enggak sih tergantung orangnya ya. Karena menurutku enggak cuma pendidikan matematika aja gitu pasti yang susah. Semua jurusan juga pasti susah gitu beranggapannya. Kayak misalkan kita nggak biasa menghafal, terus kita masuk jurusan hukum misal, ya pasti akan dianggap susah gitu. Dan begitupun juga matematika yang mungkin mereka nggak terlalu biasa untuk ngitung gitu kan, yang tadi aku bilang. Jadi mereka akan beranggapan susah. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu. Dan alasan utama mereka untuk masuk jurusan itu apa, kayak gitu. Oke, berarti intinya semua jurusan itu sebenarnya susah ya kalau misalkan kita ngebayangin. Tapi kalau udah dijalanin mah kayaknya bisa-bisa aja gitu ya. Iya, betul-betul. Kayak dulu mungkin aku pernah ya waktu pertama kali ngisi KRS mungkin ya, aku baca mata kuliahnya tuh ya nggak familiar gitu, kayak ini mata kuliah apa, ini bentar belajar apa gitu kan. Tapi pas udah dijalanin, ketemu dosennya, ketemu teman-teman yang lain juga, ya kita bisa gitu untuk menjalani itu semua. Dan alhamdulillah sampai saat ini aku sama Kang Danu juga udah berjalan masuk ke semester 5 kayak gitu. Berarti kan ya semua berjalan dengan baik kayak gitu. Oke, untuk Kang ada tambahan gak nih Kang? Oke. Ya, sebenarnya susah atau enggaknya kuliah di matematika itu balik lagi gitu ke diri kalian masing-masing. Kalau semisal kalian merasa matematika itu adalah passion kalian ataupun hobi kalian, kalian pasti bisa ngejalanin itu secara enjoy gitu tanpa ada masalah. Ya pasti ada masalah gitu, tapi sedikit gitu masalahnya. Tapi sedangkan kalau misalnya dari kalian sendiri merasa matematika itu bukan passion kalian ataupun bukan hobi kalian, kalian pasti nggak merasa nyaman ataupun nggak enjoy gitu kuliah di jurusan matematika ini sendiri. Oke, jadi intinya bawa santai aja gitu ya, sans ae. Happy aja. Enjoy aja. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Kang Teh.
di sini ada katanya matematika di sekolah sama di kuliah itu beda. Apa bener teh, Kang? Dari Kang Danu mungkin bisa jawab. Oke, apakah matematika di sekolah dan kuliah itu beda atau enggak? Mungkin bisa dibilang sama dan juga bisa dibilang beda. Samanya adalah karena apa yang kita dipelajari kuliah ini nantinya pasti akan kita terapin juga di sekolah gitu untuk mengajar. Tapi mungkin perbedaan yang cukup signifikannya adalah di mana kita belajarnya itu bukan cuma menghafal rumus, tapi juga kita memahami rumus, konsep rumus, dan juga asal mula rumus itu sendiri. Kayak misal ada rumus Pythagoras, nah itu tuh kita teliti lagi dari mana sih rumus Pythagoras itu berasal. Dan juga bahkan di kalkulus itu kalau nggak salah ada volume tabung gitu. Kita menganalisis dari mana sih volume tabung itu bermula ataupun berasal gitu. Jadi kita tuh kalau di kuliah kayak lebih mendalami gitu ya, Kang. Kayak lebih menganalisis rumusnya tuh gimana bisa dapat rumus kayak gitu. Iya benar banget. Ya mungkin itu salah satu tuntutan jadi mahasiswa juga ya. Jadi dimana kita harus berpikir kritis gitu terkait segala hal. Jadi yang mungkin perbedaannya yang cukup signifikan ada di mana kita harus mengkritisi terkait rumus ataupun lain-lainnya gitu di kuliah. Oke, ngomongin soal pendidikan nih Kang Teh. Selain jadi tenaga pengajar, biasanya lulusan pendidikan matematika itu jadi apa aja sih Kang Teh? Dari Teh Moza mungkin? Untuk pendidikan matematika sendiri, dari gelarnya mungkin jelas ya kita sarjana pendidikan yang memang orang identik itu kita akan jadi guru gitu. Tapi sebetulnya kalau untuk kita garis bawahi matematikanya itu sebetulnya bisa luas ya. Mungkin kalau di pekerjaan itu bisa jadi accounting, mungkin bisa juga masuk gitu. Terus juga jadi data analis, atau mungkin kalau kalian terbiasa dengan software MATLAB ya, kalau nggak salah MATLAB namanya, itu bisa juga. Dan kalau kalian mau menekuni hal lain daripada mata kuliah gitu ya, kalian bisa mungkin belajar caranya ngembangin media-media pembelajaran gitu, baik dalam bentuk secara langsung ataupun bentuknya digital kayak gitu. Terus juga jadi guru BK, guru lagi ya. Jadi kepala sekolah ada yang agak tinggi ya, jadi kepala sekolah juga bisa. Terus ya pinter-pinternya gimana kita mencari kesempatan gitu. Dan menurut aku kita sebagai mahasiswa itu juga jangan terpaku dengan apa yang kita pelajari di kuliahan. Karena supaya kita bisa, yang aku tahu ya, supaya kita bisa memperoleh pekerjaan gitu di zaman sekarang, kita harus mengikuti alur dunia yang sekarang gitu. Kayak misalkan sekarang kan kita identik dengan dunia digital ya. Nah berarti kita harus bisa nih ngembangin passion kita di dunia digital. Terus juga kita harus bisa memahami apa sih passion kita di luar daripada kemampuan kita untuk menjadi guru matematika kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu ya caranya kalian bisa ikut pelatihan-pelatihan. Kan banyak ya pelatihan zaman sekarang, apalagi setiap kegiatan kayaknya zaman sekarang udah bisa dilakukan secara online gitu. Kita bisa mengakses seluruh dunia gitu ibaratnya. Jadi kita bisa ikut pelatihan, terus mungkin kita bisa ngembangin skill dari berorganisasi, terus juga ikut volunteer ataupun sekarang udah ada kampus Merdeka kan. Nah, itu salah satu cara untuk mudah juga gitu kita memperoleh pekerjaan. Kita bisa ikut magang dan bisa dapat uang juga gitu kitanya. Jadi jangan selalu terpaku dengan gelar yang kita peroleh gitu, karena sarjana pendidikan ya bakal jadi guru gitu kan, tapi pasti bakal lebih luas daripada itu. Gimana pinter-pinternya kita nyari setiap kesempatan, nyari peluang kayak gitu menurut aku sih. Mungkin dari Kang Dano nih ada tambahan lagi. Oke, mungkin ya benar tadi, jangan terpaku sama gelar ya yang kita dapat dari kuliah, karena selama kuliah pasti banyak banget kemungkinan kalau misalnya passion kita tiba-tiba berubah gitu. Karena di masa-masa kuliah ini juga adalah momen ataupun saat kita tuh harus apa sih bakat kita ataupun minat ataupun passion kita yang sebenarnya gitu. Jadi di kuliah ini bukan cuma hanya belajar ataupun belajar terus atau ambis mengeraih gelarnya, ya itu tetap penting. Cuma
dirasa menurut saya pribadi ada yang lebih penting, yaitu mengenal ataupun mengetahui passion kita sendiri, supaya nanti pada saat kita lulus kita juga kita nggak bingung gitu harus ngapain. Jadi ya kalau kita lulus kita udah tahu gitu harus mau ngapain dan seperti apa gitu tujuannya gitu. Oke, berarti sebetulnya pendidikan matematika itu sendiri fleksibel gitu ya untuk urusan pekerjaan, tergantung skill kita. Jadi kita itu harus tetap menggali dan terus harus tetap belajar soal skill, apalagi sekarang serba online gitu ya Kang Teh. Jadi kita tuh biar bisa diterima di dunia kerja, kita juga harus tetap yaitu menggali dan terus belajar gitu ya Kang Teh. Iya betul, dan intinya sih kalau kita sebagai anak muda zaman sekarang tuh jangan takut untuk nyoba gitu, karena kalau kita nggak nyoba kita nggak tahu gitu kita bisa apa enggak gitu kan. Kalau kita nyoba entah itu hasilnya baik atau enggak, ya setidaknya kita udah tahu nih, oh ini tuh caranya begini, oh jalan seperti ini tuh ternyata nggak baik buat aku gitu kan. Jadi kita bisa memilah-milih gitu mana yang sesuai dengan diri kita kayak gitu. Kita tuh harus bisa mencoba keluar dari zona nyaman kitanya sendiri gitu ya Teh. Iya betul, jangan cepet-cepet nyaman lah, cepet-cepet baper itu namanya. Berat. Tapi bukan berarti kalau kita tetap terus di berada zona nyaman itu salah ya, tapi baik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian berani keluar dari zona nyaman kalian bisa mengeksplor diri kalian secara lebih gitu dibandingkan kalian yang terus bertahan di zona nyaman itu kalian sendiri gitu. Ya, dan juga untuk teman-teman yang memang dari awal selalu berniat jadi guru atau jadi dosen gitu kan, terus pengen buka bimbel dan segala macam, itu juga baik ya, karena kita juga melihat dari sektor pendidikan di Indonesia yang memang masih harus kita perbaiki gitu. Jadi untuk teman-teman SPD nih, calon-calon SPD juga jangan lupa gitu dengan gelarnya sendiri, bahwa kita akan mencerdaskan anak bangsa bersama kayak gitu. Wah, berarti dari Akang Tata ini bisa buat tips nih buat para Himadiktikers yang masih kebingungan soal apa sih relasi pekerjaan kita di pendidikan matematika itu gitu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kang Teh. Ada pertanyaan, metode belajar yang gimana sih yang cocok untuk belajar matematika? Gimana Kang Teh? Boleh dari Teh Moja dulu. Kalau untuk metode belajar sih balik lagi ke orangnya masing-masingnya. Kalau aku pribadi, aku tipikal yang harus ada contohnya dulu. Kayak misalkan belajar kalkulus ya, yang paling susah mungkin kalkulus orang-orang taunya. Nah, aku tuh harus ada contohnya gitu, contoh menyelesaikan soal tipe ini tuh kayak gimana. Nah, nanti setelah aku pelajarin sampai paham, nah nanti insya Allah gitu mudah-mudahan aku bisa mengerjakan soal dengan bentuk yang hampir sama kayak gitu. Jadi bisa dibilang aku tipikal yang audiovisual gitu, harus ada contohnya, terus harus dijelaskan juga kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang memang tipenya audio aja atau mungkin bisa menggunakan media pembelajaran yang kreatif, unik gitu ya, kan orang beda-beda ya. Terus mungkin ada yang bisa baca buku aja udah langsung ngerti gitu kan, itu hebat banget sih pasti. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu. Dari Kang Dano nih mungkin beda kayaknya sama aku sih. Kurang lebih sama sih, kita sama-sama audio visual ya, jadi gak cuma mengandalkan suara aja ataupun mengandalkan gambar aja. Tapi sesuai tadi yang udah sebelumnya udah pernah dikasih tahu juga ya, untuk salah satu tips belajarnya itu bukan cuma memahami soal ataupun kerjaan contoh soal aja, tapi kita juga harus memahami konsepnya. Jadi ketika ada permasalahan yang lain ataupun yang baru tapi masih satu materi, kalian nggak bingung gitu untuk mengerjakannya gitu. Jadi untuk kalau metode belajarnya balik lagi ke diri kita sendiri ya Kang Teh. Kalau aku sendiri juga cocoknya sama audio visual gitu, sama kayak Teh Moja sama kayak Kang Danu, karena menurut aku emang audio visual tuh emang paling cocok. Iya benar sih, apalagi matematika ya, apalagi kalau geometri itu ya, geometri kalau audio doang kan nggak kebayang gitu, susah. Mungkin Kang Danu kayaknya bisa nih geometri audio doang. Salut untuk orang yang bisa secara audio untuk geometri doang. Iya benar, keren banget Salut. sih. Respect sih. Bahkan audio visual aja kadang geometri suka susah nyampe ke otak ya Kang.
kayak walaupun udah ada gambarnya juga kadang suka masih belum kebayang gitu ya Teh. Iya benar. Makanya balik lagi ke lingkungan belajar kalian sendiri, apakah yang mendukung atau tidak. Kalau misalnya mendukung, insya Allah materi apapun ya pasti bisa dipahami. Tapi kalau misalnya kurang mendukung ya itu berarti balik lagi benar-benar ke diri kalian sendiri, apakah kalian bisa mengatasi lingkungan itu atau enggak. Wah, obrolan kita kali ini sangat menarik ya, Himadiktikers. Terlebih lagi bintang tamunya sekarang Teh Moza sama Kang Danu nih, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Gak kerasa nih Kang Teh, waktunya udah mau habis. Padahal masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Himadiktikers yang belum sempat kita baca ini. Nah, terima kasih untuk Akang Teteh yang udah mau menyempatkan waktunya di podcast ini, udah mau sharing-sharing, udah mau menjawab Q&A dari para Himadiktikers. Ya, kembali kasih juga. Terima kasih juga buat teman-teman. Nah, oke Himadiktikers, cukup segitu aja nih podcast kali ini. Nantikan terus episode-episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik sama episode kali ini. Jangan lupa buat subscribe YouTube Himadiktika di Himadiktika FKIP Unsika dan juga Spotify Jurnalistik Himadiktika yaitu Muara Bermatik. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa 5M-nya ya. Wassalamualaikum, see you in the next episode. Dadah.